Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, segenap sahabat guru PGRI se-Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, pada siang hari ini perkenalkan Ananda Valencia akan membacakan surat Al-Qari'ah dan dilanjutkan dengan tausiah kepada Ananda Valencia. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibahlu kal ihnil manfush fa amma man syaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa amma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tausiah dengan tema jangan lupa akhirat di tengah-tengah kesibukan dunia. Surat tersebut mengingatkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya di hari kiamat nanti. Kalimat sibuk, sibuk, sibuk adalah kalimat yang penting, kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita bicara tentang soal masalah kesibukan, sesungguhnya setiap orang hidupnya tidak luput dari sibuk. Contohnya saja, seperti guru, seperti orang di lingkungan kita. Kenapa kamu nggak pengajian hari ini? Kenapa kamu nggak datang tahlil hari ini? Pasti jawabnya, mohon maaf saya sibuk. Kata kunci sibuk inilah yang dipakai orang pada saat ini. Semakin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan di dalam kehidupan kita. Masalahnya kita ini bisa mengatur kesibukan atau malah kita yang diatur dengan kesibukan ini. Insya Allah, kalau kesibukan ini mengatur kita sampai tua nanti, panjenengan sedangkan akan menjadi sibuk, sibuk, dan sibuk. Sebelumnya, kalau kita yang mengatur tentang kesibukan, artinya dalam hidup ini akan terarah pembagian tugasnya. Dalam kehidupannya akan pasti bisa terarah dengan sempurna. Contohnya, dalam pertemuan ini kita akan membicarakan tentang pengaturan atau waktu dalam kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW telah membagi waktunya. Ada 3. Baginda Rasulullah memerintahkan kepada umatnya. Yang pertama, sepertiga untuk Allah. Yang kedua, sepertiga untuk tugas. Yang ketiga, sepertiga untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ada waktu juga untuk tugas atau bekerja. Yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Disinilah kami bisa mencermati ayat tersebut yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Bukankah di dalam kehidupan ini banyak yang kepincangan dari tingkah seseorang? Contohnya saja, ada orang yang selalu waktunya untuk beribadah saja. Tidak pernah menghiraukan mana keluarganya,
Mana untuk waktu bekerja, yang penting dia sujud dan berdoa. Itu kehidupannya tidak baik. Ada lagi, dia bisa setiap harinya mulai pagi sampai pagi lagi dia bekerja dan bekerja. Tidak mengutamakan keluarga dan tidak menghiraukan beribadah kepada Allah. Itu juga tidak baik untuk kehidupan kita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengatur waktunya. 3 inilah yang kita pegang untuk hidup kita. Insya Allah akan selamat. Contohnya, sepertiga kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Kami dengan semua sebagai pendidik contohnya. Ayo bersama-sama sebelum kita berangkat untuk bekerja. Kita usahakan 1 menit atau 2 menit kita sholat duha. Pertama mendoakan diri kita sendiri, kedua mendoakan keluarga kita, yang ketiga mendoakan anak didik kita. Setiap langkah kita, mulai berangkat dari rumah sampai nanti pulang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja. Sebagai pendidik, kami sebagai pendidik harus ingat, kapan waktunya kita sholat, kapan waktunya kita kumpul keluarga, kapan waktunya kita berpengajian. Jangan monoton kita bekerja dan bekerja. Tidak ada hentinya orang bekerja. Yang ketiga, sepertiga untuk keluarga. Kita luangkan waktunya untuk beribadah. Yang kedua, untuk bekerja. Yang ketiga, untuk keluarga. Kami menghimbau, ini saya pribadi menghimbau kepada seluruh guru-guru se-Kabupaten Sidoarjo. Luangkan waktunya. Contohnya saja, setiap habis sholat maghrib, kita sholat berjamaah. Kita habis sholat berjamaah sama anak, suami, sama istri kita bersama-sama. Kita kumpul di ruangan. Kita jangan lupakan sehari kita ngaji. Kita mengaji, melantunkan ayat Al-Quran, biarpun 1 ayat. Kita istiqomahkan. Insya Allah akan berkah. Lalu habis ngaji bersama, kita kumpul keluarga belum selesai, kita sharing. Apa kekurangan hari ini nak? Apa kelebihan hari ini nak? Apa suami juga, istri juga, insya Allah. Kalau kita saling kerjasama antara suami, istri, dan anak, insya Allah keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah, ila yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pesan kami, setiap langkah dalam kehidupan ini, marilah ketiga pesan Rasulullah kepada kita, yaitu sepertiga untuk beribadah kepada Allah. Dan sepertiganya kita untuk tugas. Yang sepertiganya lagi untuk keluarga. Kita saling bisa mengatur, insya Allah. Pesan kami hari ini. Terima kasih kalau sudah tercapai 3-tiganya sempurna. Insya Allah. Fahuwa fi isyatir radiyah. Akan tercapai kemenangan dan kebahagiaan fitini hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih akan yang saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.